Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Masih semangat ya puasanya ya? Masih. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa dulu. Siapa ketua kelasnya? Ya, silakan Mbak. Berdoa mulai. Selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Ini, Bu. Selvia Rahma, Hadir. Amelia Yustin Arofah, Hadir. Adinda Saripon Maharani. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Berarti insya Allah sehat semua. Oke, gimana sudah siap memulai pembelajaran hari ini? Siap. Siap ya. Oke, kita akan memulai pembelajaran hari ini yaitu tentang hudud. Sudah pernah dengar atau sudah tahu artinya hudud apa? Belum. Oke, Ibu akan jelaskan hari ini ya. Nah, hudud itu artinya hukuman karena berasal dari kata had. Hudud yang artinya hukuman. Nah, hukuman apa sih hudud itu? Hudud itu adalah hukuman-hukuman tertentu yang telah ditetapkan Allah sebagai sanksi hukum terhadap pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Tujuannya apa? Ada hukum hudud ini tujuannya yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Nah, jadi bayangkan kalau misalnya kita nggak ada hukuman untuk pelaku-pelaku kejahatan, pasti kan di dunia ini banyak ya orang yang berlaku jahat gitu. Nah, hudud ini berbeda sama kisos. Jadi kalau misalnya kisos itu akan gugur kalau misal yang dirugikan itu memaafkan, tetapi kalau hudud ini tidak bisa. Jadi harus tetap berjalan walaupun yang dirugikan atau yang dijahati itu sudah memaafkan. Nah, selanjutnya macam-macam kejahatan itu apa aja yang bisa dikenai hudud? Yang pertama, zina. Yang kedua, qazaf. Qazaf itu apa sih? Ada yang tahu? Enggak. Ya ada. Qazaf itu penuduh zina. Jadi kalau misalnya ada orang menuduh orang lain berbuat zina tanpa adanya bukti, orang itu akan dikenai had atau hukuman. Yang ketiga, mencuri, terus meminum khamr, lalu menyamun. Menyamun, ada yang tahu menyamun? Tidak. Menyamun itu sama seperti mencuri, tetapi lebih hukumannya lebih berat. Murtad, bukhoh, dan hirabah. Nah, yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang hukuman meminum khamr dan menyamun, merompak atau merampok. Ya. Yang pertama, meminum khamr. Ada yang sudah tahu artinya khamr itu apa sih? Apa cuma minuman keras? Nah, menurut istilah syar'i, khamr itu adalah segala sesuatu yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Jadi tidak hanya minuman keras saja, tetapi segala sesuatu baik minuman ataupun makanan yang bisa memabukkan dan membuat tidak sadar. Contohnya apa? Selain minuman keras ada ganja, heroin, obat bius, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu hukum meminum khamr. Hukum meminum khamr sudah jelas, semuanya sudah tahu pasti minum khamr itu haram dan termasuk dosa besar. Lalu hukumannya apa untuk orang yang meminum khamr ini? Yaitu hukumannya ada dua pendapat. Yang pertama dari jumhur ulama atau sebagian besar ulama, mayoritas ulama, diantaranya ada Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ibnu Hambal yang berpendapat bahwa hukuman atau had minuman keras ini yaitu dicambuk atau dipukul 80 kali. Nah,
menyebutkan bahwa hukuman atau had minum khamr ini adalah cambukan atau pukulan 40 kali. Selanjutnya penyamun, perampok atau perompak. Nah, penyamun, perampok atau perompak ini adalah istilah yang digunakan untuk pengertian mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan dan mengancam pemilik harta dengan senjata yang terkadang disertai dengan pembunuhan. Jadi penyamun, perompak, dan perampok ini sebenarnya sama, tetapi hanya beda di tempat kejadiannya. Kalau misalnya penyamun dan perampok itu di darat, kalau perompak itu di laut. Jadi kalau misalnya ada pencuri di laut itu namanya perompak. Nah, hukumnya apa untuk penyamun, perampok, dan perompak ini? Hukumnya sudah jelas haram dan termasuk dalam dosa besar karena perbuatan ini mengancam harta dan jiwa seseorang. Selanjutnya had atau hukuman untuk pelaku penyamun, perampok, dan perompak ini. Hadnya apa? Hukumannya apa? Hukumannya yaitu tergantung dari perbuatan yang dilakukan. Misalnya, jika mereka mengambil harta dan membunuh orang tersebut, maka hukumannya adalah hukum mati dan disalib. Tetapi jika misal orang itu hanya membunuh tapi tidak mengambil hartanya, maka hukumannya adalah hukuman mati. Selanjutnya, jika orang tersebut hanya mengambil harta tetapi tidak membunuh, maka hukumannya adalah dipotong tangan kanan dan kakinya dengan cara silang. Jadi misalnya tangan kanan yang dipotong, maka yang dipotong adalah kaki kiri. Selanjutnya, jika mereka atau dia mengambil harta, tidak mengambil harta dan tidak membunuh, karena sudah ketahuan ya, itu hukumannya yaitu hanya dipenjarakan atau diasingkan. Gitu ya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan membagi dua kelompok untuk berdiskusi. Ini kelompok 1. Nah, yang belakang kelompok 2 ya. Silakan kalian berdiskusi dan mencari dalil nakli tentang penyamun dan meminum khamr. Untuk kelompok 1, dalil nakli meminum khamr, dan untuk kelompok 2, dalil nakli tentang penyamun, perampok, dan perompak. Silakan Ibu kasih waktu 2 menit untuk berdiskusi. Oke, sudah 2 menit ya. Silakan perwakilan kelompoknya bisa maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalil nakli meminum khamar. Quran surat Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Terima kasih, tepuk tangan. Silakan, boleh duduk. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalil nakli penyamun. Quran surat Al-Maidah ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Walahum fil akhirati adzabun adzim. Artinya, dan di akhirat mereka para penyamun beroleh siksaan yang besar.
pidana, akan tetapi untuk memberi peringatan kepada setiap pribadi muslim agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Jadi nanti masyarakat juga hidupnya akan aman dan tentram tanpa adanya kejahatan. Gitu ya? Ya. Sudah paham semua? Apa masih ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Tidak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini karena waktunya juga sudah selesai. Nanti minggu depan silakan kalian membuat resume tentang materi hari ini dan kemudian diserahkan ke Ibu minggu depan ya. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam